Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Adiwinata, NIM 1931110, kelas Perbankan Syariah semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya dengan dosen pengampu Ibu Novianti MAG. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke inti dari video ini. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah saling pikul. Ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong antar sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk, dana ibadah, sumbangan, dharma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Sedangkan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberikan definisi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, dasar hukum dan fatwa asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan Al-Quran, yaitu Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan dirinya pada hari kiamat. Beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah adalah Fatwa nomor 21/DSN MUI /5/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa nomor 51/DSN MUI /3/2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Fatwa nomor 52/DSN MUI /3/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Fatwa nomor 53/DSN MUI /3/2006 tentang akad tabaru pada asuransi syariah. Yang ketiga, sistem operasional asuransi syariah. Sistem operasional asuransi syariah adalah menggunakan dua akad, yaitu akad tabaru dan akad mudharabah. Dengan adanya dua akad ini, maka unsur gharar, masyar, dan riba dapat dihilangkan. Perusahaan asuransi syariah membuat dua rekening untuk menampung dan menyumbangkan dana kontribusi peserta. Satu rekening untuk menampung dana hibah atau dharma yang disebut sebagai rekening tabaru, dan satu lagi untuk menampung dana peserta sebagai dana investasi. Jika ada peserta yang mengalami resiko sakit, kecelakaan, atau meninggal, maka perusahaan asuransi syariah akan membayarkan santunan kepada ahli waris yang diambil dari rekening tabaru. Yang keempat, produk-produk asuransi syariah. Saat ini sangat beragam produk dari asuransi syariah. Berikut ini produk asuransi syariah yang beredar pada umumnya. 1. Asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. 2. Asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini, dana pendidikan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah sesuai dengan jenjang pendidikan. 3. Asuransi kesehatan syariah. Asuransi yang akan memberikan santunan atau pengganti jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. 4. Asuransi dengan investasi unit link syariah. Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi. 5. Asuransi kerugian syariah. Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tanggung atau kerugian
Harta benda yang dipertanggungjawabkan. 6. Asuransi syariah berkelompok. Asuransi ini dirancang khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas. 7. Asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jemaah haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Khusus asuransi haji telah diatur melalui Fatwa MUI nomor 39/DSN MUI /5/2002 tentang asuransi haji agar para jemaah mendapatkan ketenangan selama menjalankan ibadah haji. Yang kelima, syarat berdirinya asuransi syariah. Dalam peraturan OJK nomor 67/POJK 05/2016 di bagian kedua, persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Paragraf 1 Pasal 11 Ayat 1. Setiap pihak yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, atau usaha reasuransi syariah wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK. Ayat 2. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. Pasal 12. Izin usaha sebagai perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan A. Pendirian atau perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah. B. Konversi dari perusahaan asuransi menjadi perusahaan asuransi syariah atau konversi dari perusahaan reasuransi menjadi perusahaan reasuransi syariah. Atau C. Pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Sekian video pembahasan dari saya tentang asuransi syariah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.